Hai semuanya, selamat datang di channel Miss Denti Marga Sukma. Di sini Miss akan memberikan clue untuk exercise seputar grammar. Ya, di sini ada 15 nomor dan yang Miss tuliskan hanya clue saja. Jadi nanti kalian harus decide sendiri jawaban yang paling tepat itu yang mana. Gitu. Jadi silahkan untuk disimak clue-nya. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah, insya Allah akan Miss jawab. Kemudian kalian juga bisa bertanya di Google Classroom yang sudah Miss sediakan. Silahkan simak clues tentang grammar exercise berikut ini. Untuk yang pertama yaitu whatever the reason, ozone levels in the atmosphere, blah blah blah, to have dropped recently. Oke, di sini Miss tuliskan clue-nya, plural noun needs plural verb. Jadi nomor 1 di situ, noun-nya adalah subjeknya maksud Miss ya. Subjeknya adalah ozone levels ya. Jadi the subject adalah ozone levels. Ozone levels itu juga noun, juga kata benda. Nah, silahkan dari A, B, C, D, manakah yang merupakan plural verb? Oke, kemudian next untuk nomor 2. The llama and the camel, blah blah blah, native to very different parts of the globe are members of the same family. Llama di sini adalah sejenis unta, ya. Llama adalah animal sejenis unta. Kemudian native, the definition of native is indigenous origin or growth. Jadi aslinya dari gitu atau tumbuh di gitu. Berasal bisa ya, berasal dari berbagai tempat atau berbagai tempat di belahan dunia. Adalah anggota dari keluarga yang sama atau famili yang sama. Nah, di sini yang kalian harus tentukan adalah mana conjunction yang paling tepat. Ya, apakah A, B, C atau D? Silahkan. Nah, di sini juga kalian bisa consider the answer based on the meaning. Kira-kira kalau meaningnya seperti itu, maka konjungsi yang tepat adalah yang mana? Silahkan tentukan. Next, number 3. Deciduous trees, blah blah blah, their leaves at regular intervals. Clue yang pertama, plural noun needs plural verb. Di situ, deciduous trees adalah subjek. Lalu berakhiran, kata bendanya berakhiran dengan s. Berarti bisa kita consider bahwa mungkin saja deciduous trees adalah kata benda jamak. Sedangkan kata benda jamak membutuhkan kata kerja jamak juga. Oke, makanya A, B, C, D semuanya adalah kata kerja, ada kata kerjanya gitu. Nah, clue yang ketiga, scientific fact uses present tense. Nah, di sini deciduous trees itu adalah pohon yang daunnya itu rontok gitu. Daunnya itu berganti daun gitu. Jadi, hal tersebut merupakan fakta ilmiah atau fakta umum yang bisa kita percayai, semua orang bisa percaya itu gitu. Jadi nomor 3 ini termasuk kalimat scientific atau kalimat ilmiah, biasanya memerlukan present tense. Oke? Atau present tense itu tenses yang terjadi setiap hari kayak gitu. Jadi A, B, C, D silahkan menentukan. Nah, ini rambu-rambu dari Miss Denti ada di opsi D. D itu ada which. Nah, which itu hati-hati, which membentuk dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Jadi silahkan consider A, B, C atau D. Ingat ya, D tadi sudah Miss berikan rambu-rambunya. Next untuk nomor 4, blah 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 surprises many youngsters. Oke, di situ yang paling depan masih blank. Kemudian surprises adalah singular verb. Kok bisa tahu kalau singular verb? Karena ada s pada kata surprises, berarti dia singular verb. Nah, karena singular verb,
dia harus membutuhkan singular subject. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mencari mana dari A, B, C, dan D yang terdapat singular subject. Apa itu singular subject? Singular subject adalah subjek atau di sini in this case itu kata benda ya. Kata benda yang tidak berakhiran dengan S atau tunggal. Biasanya tidak berakhiran dengan S dan dia tunggal. Oke, jadi cari mana A, B, C, D yang tunggal. Next, untuk nomor 5. The sun, bla bla bla, vast amount of gases. A, B, C, D. Di situ ada bermacam-macam jenis kata. Clue yang pertama, sama ya seperti yang sebelumnya tadi. Scientific fact uses present tense. Jadi yang harus kalian ingat bahwa nomor 5 di situ merupakan kalimat ilmiah ya, atau fakta umum, fakta ilmiah. Jadi menggunakan present tense. Apa itu present tense? Present tense adalah kata kerja untuk tenses yang terjadi setiap hari atau regular habit atau daily activities ya, dan biasanya berakhiran dengan S atau ES. Jelas banget ya yang mana. Kemudian clue yang kedua, singular noun needs singular verb. Di situ kenapa bisa tahu kalau singular noun? Karena ada the sun, dan the sun itu pasti cuma satu, karena di dunia ini sun ya hanya satu gitu, singular atau tunggal. Untuk clue yang ketiga, the sentence should contain at least one subject and one verb. Dalam sentence tersebut kita baru menemukan the sun sebagai subjek, kita belum menemukan verb. Jadi kalian harus cari ABCD mana yang verb, dan verbnya itu dalam bentuk singular verb atau dia juga harus dalam bentuk present tense. Nah, jadi gabungan dari ketiga clue tersebut kalian pasti tahu jawaban mana yang paling tepat. Next, di sini adalah part B. Part B itu kita harus mencari kata atau frasa mana yang tidak tepat. Oke, perbedaan dengan part A tadi, kita harus cari mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat. Tapi kalau part B, kita harus cari mana yang salah, gitu ya. Untuk number 1, when heating to a particular degree of heat, iron will expand. Oke, iron will expand. Oke, first clue, subject is placed after comma. Ini Miss jelaskan minggu kemarin ya. Jadi subjek utamanya ada setelah koma. Kenapa hanya ada satu? Karena itu kita efektivitaskan. Sebetulnya subjeknya ada dua, tapi yang satu kita hilangkan dan diwakili dengan subjek setelah koma. Itu clue yang pertama. The next clue, verb ing forms active voice. Jadi kalau pakai verb ing nanti jadinya active voice atau dalam bahasa Indonesia biasanya kata kerjanya diawali dengan me atau ber gitu. Kemudian verb 3 forms passive voice atau dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan di atau ter. Di, ter. Misalnya dibawa, terbawa, atau misalnya kalau yang verb ing forms active voice tadi misalnya membawa kayak gitu, atau berenang kayak gitu ya. Kemudian dari clue nomor 2 dan clue nomor 3 kita bisa simpulkan bahwa when heating artinya ketika memanaskan. Oke. Kalau verb 3 jadinya nanti passive voice. Misalnya when heated berarti ketika dipanaskan. Tinggal memilih mana yang paling tepat, yang verb ing atau verb 3 gitu. Kemudian untuk clue nomor 4 dan 5 adalah clue tambahan. Jadi agar kalian bisa yakin bahwa itu jawaban yang paling benar. Modal verb should be followed by verb null. Kalian harus cek apakah di nomor 1 itu ada modal verb. Kalau iya, apakah sudah diikuti oleh verb null atau belum? Modal verbs itu apa? Modal verbs itu biasanya membantu modal utama. Membantu kata kerja utama. Oke, misalnya saya pergi. Oke, pergi itu kan sudah verb. Tapi untuk menekankan bahwa kamu harus pergi, jadinya I must go gitu. Jadi teman-temannya modal verbs itu ada will, must, can, could, should, shall, will, would kayak gitu ya. Kemudian clue yang kelima, preposition of should be followed by noun. Di situ kalian menemukan preposisi of ya. Kalian harus memastikan bahwa setelah of itu adalah kata benda. Jadi silakan dicek hit
dalam kamus itu kata benda atau bukan gitu. Oke? Silakan bisa menentukan dari kelima clue ini. Jadi clue ini sangat banyak ya, jadinya pasti kalian sudah tahu mana yang salah dalam kalimat ini. Next yaitu nomor 2. Being California is the most populous state in the Union, it has the largest number of votes in the Electoral College. Oke, di sini agak tricky ya, Miss menyatakan clue-nya karena ini lebih enak ngasih tahu jawabannya langsung daripada ngasih clue sebetulnya. Tapi misalkan coba gini. Jadi sentence ini memiliki hubungan sebab akibat. Oke, sebab akibat. Nah, karena sebab akibat, maka nomor 2 ini konjungsi sebab akibat itu belum ada. Nomor 2 ini. Jadi nomor 2 ada hubungan sebab akibat. Tapi belum ada konjungsi yang menunjukkan dia sebab akibat. Nah, yang harus kalian cari sekarang adalah manakah kata yang bisa digantikan oleh konjungsi sebab akibat. Jadi antara A, B, C, D, mana yang kira-kira bisa diganti dengan konjungsi sebab akibat. Nah, untuk konjungsi sebab akibat, ini sudah menjelaskan sebelumnya ada apa aja gitu ya. Silahkan kalian lihat video yang lain yang menunjukkan bahwa video Miss yang lain ya, bahwa ada konjungsi sebab akibat. Kalau kalian mencatat pasti sudah tahu ini jawabannya mana yang harus digantikan dengan konjungsi sebab akibat. Oke? Next adalah nomor 3. Largely covering by ice, Antarctica hardly receives any rainfall. Oke. Di sini sekali lagi ini hanya mengulang ya clue-nya dari Miss Denti, tapi di sini lebih Miss tekankan di artinya dulu. Covering itu adalah verb ing. Nah, kalau verb ing berarti indicates active voice. Di situ largely covering artinya menutupi, ya kan? Kalau active voice itu kan diawali dengan me ya, berarti kalau covering jadinya menutupi. Nah, clue yang kedua covered. Bentuk tiganya dari covering tadi adalah covered. Dan verb 3 indicates passive voice. Nah, karena passive voice artinya menjadi ditutupi. Oke. Nah, di sini kalian harus decide mana yang paling tepat. Ini gampang banget ya, sudah Miss kasih arti dan bentuknya. Jadi tinggal kalian jawab. Untuk clue yang ini tidak Miss tulis ya. Untuk clue-nya di sini sama kayak yang tadi ya. Di sini sebetulnya ada 2 subjek, tapi kita hilangkan 1. Karena apa? Karena sudah diwakili dengan subjek yang terdapat setelah koma. Oke? Silakan bisa dijawab mana yang salah dari A, B, C, dan D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. The rattlesnake relishes warmth and find sun-baked southwestern country roads. Nah, di sini hanya ada 1 clue, tapi insya Allah sudah bisa menggambarkan jawabannya ya. Conjunction and indicates parallelism. Parallelism itu kayak parallel structure. Nah, Miss sudah jelaskan di video sebelumnya ada 2 video tentang materi parallel structure part 1 dan parallel structure part 2. Jadi sudah Miss sampaikan sebelumnya. Di sini yang menandai adalah kata and. Berarti kalau ada parallel structure sudah ada and, yang kalian harus pastikan adalah apakah jenis kata sebelum and itu sama dengan jenis kata setelah and. Jadi dalam hal ini kalian harus lihat sebelum dan sesudah and itu punya jenis kata yang sama atau tidak. Oke? Jadi setelah kalian tahu mana yang mana yang tidak sama jenis katanya, nah berarti itu yang harus diganti. Oke? Silahkan untuk menemukan mana yang tidak sama. Pasti ini terbayang gitu ya, kalau ada timbangan itu, oh kok ini beda sama yang setelahnya, kok beda sama yang sebelumnya, atau sebaliknya gitu. Silahkan jawab untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. New Englanders are an industrious and thrifty people who are proud of themselves on being individuals of few words. Oke. Di sini Miss ingatkan ada 2 hal ya. Kalau ini sebenarnya basic ya, tapi pasti kalian langsung bisa menemukan mana yang salah. Clue pertama, to be, are, and were indicate plural noun. Ingat,
are dan were itu harus diikuti oleh plural noun. Coba dicek di situ apakah plural noun atau tidak yang berada setelah are dan were, are atau were. Setelah cek di situ, kita lihat clue yang kedua. Artikel a dan an should be followed by singular noun. Kalau misalnya yang diikuti itu bukan singular, berarti harus dipertanyakan apakah artikel tersebut betul atau tidak. Apakah dia pantas di situ atau tidak. Gitu ya. Di sini dari kedua clue tersebut ada dalam satu kata-kata yang di nomor 5 itu berdekatan gitu. Jadi kalian pasti bisa tahu mana yang salah. Karena kedua clue tersebut sangat menggambarkan kata yang salah. Oke, silahkan dicari. Next ya, kita lanjut ke nomor 6. The United States shares extremely long borders with either Canada and Mexico. Di sini Miss hanya cukup tuliskan judulnya aja. Paired conjunction. Nah, nanti silahkan bisa dicek link yang mungkin setelah ini akan Miss tampilkan di pojok kanan atas, atau bisa kalian cek di deskripsi. Kalau misalnya nanti Miss lupa untuk attach, silahkan bilang Miss Denti ya, nanti Miss kirim linknya. Ini sudah Miss tuliskan di video Miss Denti, judulnya Parallel Structure Part 2. Silahkan kalian masuk ke situ, nanti ketemu sama paired conjunction. Kenapa? Karena kalau ini Miss tuliskan clue-nya secara lengkap, nanti langsung ketahuan jawabannya apa gitu. Jadi kalau Miss tuliskan hanya judulnya paired conjunction, pasti kalian langsung ingat tentang conjunction yang harus bersama-sama terus. Jadi dia harus sama. Kalau pakainya A, dia harus dihubungkan dengan B. Kalau C harus D, kayak gitu. Jadi dia tidak bisa dibolak-balik. Pasti langsung kalian bisa temukan mana yang aneh dalam nomor 6 ini. Oke, temukan ya. Oke, untuk nextnya nomor 7. Dallas is a city which enjoys both growth and prosperously. Oke, clue yang pertama, conjunction and indicates parallelism. Sama, parallel structure. Ya, parallel structure. Nah, jadi di situ kalian silahkan lihat apakah sebelum dan sesudah and tersebut adalah jenis kata yang sama. Nah, clue yang pertama disupport dengan clue yang kedua. Noun should be connected with noun. Jadi kalian harus lihat apakah kedua-duanya itu sudah noun atau belum ya. Kalau belum, ada yang belum, kalian harus bisa temukan. Itu berarti yang salah kalau belum. Oke, silahkan ditemukan. Oke, untuk next nomor 8. Students are expected to attend the class regularly, do their homework conscientiously, and dress appropriate for classes. Nah, di sini Miss sudah sampaikan di meeting-meeting awal tentang bagaimana jenis kata adjective itu menerangkan jenis kata yang lain dan bagaimana adverb itu menjelaskan jenis kata yang lain. Nah, di sini yang Miss jadikan clue adalah 1. Verb cannot be modified by adjective. Jadi silakan kalian lihat. Modify itu menjelaskan ya. Jadi verb tidak bisa dijelaskan oleh adjective. Oke. Jadi kira-kira manakah di nomor 8 ini yang adjective tapi dia modify verb, atau manakah adjective yang menerangkan verb? Berarti salah karena dia tidak bisa dijelaskan oleh adjective gitu. Kemudian ini sebetulnya masih bahas satu case, tapi Miss tambah dengan clue yang kedua. Adverb modifies verb, adjective, and adverb itself. Jadi kata keterangan itu bisa menjelaskan verb dan bisa menjelaskan adjective dan juga bisa menjelaskan adverb gitu. Jadi inti dari dua clue tersebut adalah adverb itu bisa menjelaskan verb, adjective, and adverb. Nah, verb itu sendiri tidak bisa dijelaskan oleh adjective. Jelas banget ya, berarti mana yang salah. Di sini sebenarnya secara kasat mata itu bisa dilihat dengan materi parallel structure. Pasti kalau kalian sudah paham dengan parallel structure, tanpa clue ini pun sudah kelihatan. Kayak ada yang tidak imbang gitu di nomor 8 ini. Oke, coba temukan ya untuk kesalahan di nomor 8. Oke, next untuk nomor 9.
Elephants are well known as the largest land mammals, but they are easily outweighed by whales. Oke, di sini clue-nya adalah adjective modifies noun, not verb. Jadi kalau ada bentuk adjective di nomor 9, tapi dia modify verb, nah berarti adjective itu yang salah. Adjective itu harus diganti dengan adverb. Kenapa kok adjective itu harus diganti adverb? Karena verb, kata kerja itu hanya bisa dijelaskan dengan adverb atau kata keterangan gitu. Jadi nomor 9 yang harus kalian temukan secara gampangnya itu, kalau ada kata sifat, nah ganti kata sifat itu dengan kata keterangan. Gitu aja. Next, yang terakhir. Oke, sudah yang terakhir ya. Di situ ada nomor 10. Inevitably, while the hands of the clock move towards 0 hour, the contestants becomes increasingly nervous. Nah, di sini Miss cuma kasih satu clue saja, tapi sudah menjawab semuanya. Plural noun needs plural verb. Jadi pastikan di situ kalian harus cari noun dulu. Mana yang plural noun dan mana yang plural noun yang tidak dijelaskan oleh tidak diikuti oleh plural verb. Oke. Nah, di sini nomor 10 kan menjelaskan tentang plural noun dan plural verb. Miss akan jelaskan setelah ini apa sih sebetulnya plural noun, apa sih sebenarnya plural verb, singular noun dan singular verb. Oke, simak terus ya. Oke, now I give you the special note. Ya, ada special note di sini. Plural noun dan plural verb. Jadi kalau ada kata benda jamak, maka harus diikuti oleh kata kerja jamak juga. Oke, apa sih itu plural noun? Plural noun adalah kata benda jamak atau biasanya berakhiran dengan s atau es. Oke, nah di sini Miss punya contoh kata bendanya. Ada students, ada they itu salah satu pronoun ya. Ada the cats dan ada plants. Nah di situ ada beberapa kata benda. Lalu kalau kalian menemukan kata benda tersebut, kalian harus consider bahwa mereka harus diikuti oleh plural verb. Apa itu plural verb? Plural verb adalah verb tanpa s atau es. Jadi di sini poinnya adalah ketika kata bendanya itu pakai s, maka verbnya nggak usah pakai s, ya kan? Kalau kata benda kalau kata benda pakai s, verbnya tanpa s. Oke? Contohnya ada learn, ada are atau were, itu contoh dari to be. Kemudian ada eat and grow. Semuanya tidak ada yang pakai s. Jadi itu yang harus kalian ingat-ingat. Nah, selanjutnya adalah special note tentang singular noun dan juga singular verb. Singular noun adalah kata benda tunggal atau kata benda tanpa s, ya. Di situ ada shouldn't, ada she adalah salah satu pronoun ya. Ada the cat dan ada plant. Oke. Kemudian ketika kalian menemukan singular noun, maka harus diikuti oleh singular verb. Apa itu singular verb? Singular verb adalah verb dengan akhiran s atau es. Contohnya learns, is atau was, itu adalah contoh to be. Kemudian eats dan grows. Nah, poin di sini itu kebalikannya dengan yang special note pertama tadi. Kalau yang di sini ketika kata bendanya itu tanpa s, maka verbnya yang harus pakai s. Jadi tinggal kebalikan aja teman-teman. Kalau subjeknya udah pakai s, verbnya nggak usah. Kalau kalau subjeknya itu tidak pakai s, maka verbnya yang harus pakai s. Kayak gitu. Gampang ya untuk ngapalinnya. Oke, silahkan teman-teman bisa menjawab ke-15 soal tersebut. Semoga betul semuanya. Oke, kalau masih ada pertanyaan silahkan bisa WA Miss Denti atau komen di bawah atau tanya di Google Classroom. Oke, thank you everyone.